dari Provinsi Banten 1, dari Provinsi Jawa Tengah 1, dari DKI 14. Rincian lain yang lebih lengkap silakan dilihat di website yang ada di www.kemenkes.go.id. Mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan sekilas. Sekarang saya beri kesempatan mau bertanya. 3 kiri dulu, ya 1, 2, 3. Selamat sore Pak, saya Victor dari CNN Indonesia TV. Sekitar pukul 2:30 tadi, saya baru bertemu dengan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Mereka sudah bertemu dengan berbagai organisasi bidang kesehatan ya, ada Ikatan Bidan, Dokter Gigi dan sebagainya. Dan mereka sudah menyusun, rencananya besok akan disusun secara rapi dan akan diberikan ke pemerintah tentang usulan. Salah satu yang ingin saya tanyakan kepada Bapak langsung selaku juru bicara ya dari pemerintah adalah mereka mengusulkan Pak untuk setiap mempublikasikan kasus mau negatif mau positif atau apapun, mereka mengusulkan supaya pemerintah itu transparan. Mereka harus menyebutkan data medis, namanya siapa, tinggal di mana, aktivitas mereka apa saja begitu. Nah, karena ini mungkin masih dalam proses, saya ingin langsung bertanya saja kepada Pak Yuri karena sedang ada di sini, seperti apa tanggapannya? Tidak dibenarkan secara hukum untuk mengungkap identitas pasien. Itu aja. Itu secara hukum sudah jelas tidak dibenarkan. Oleh karena itu, saya hanya menanggapi squel ini saja karena usulan besarnya saya belum terima. Saya yakin mereka tidak akan meminta usulan itu karena dia juga tahu undang-undang yang ada terkait dengan rahasia medis seseorang. Itu ya. Oke. Selamat sore Pak Yuri, saya Zata dari Metro TV. Pak, mau konfirmasi, ini kan ada penambahan 17 kasus confirm positif. Berarti jika sebelumnya 117, totalnya 134 ya Pak? Oke, 134. Kemudian yang kedua adalah, Pak ini kan sudah ditetapkan oleh WHO pandemi global ya Pak, COVID-19 ini. Kemudian ada beberapa rumah sakit rujukan yang memang masih tutup pada Sabtu dan Minggu. Ini apakah ada mungkin kedepannya untuk dibuka pelayanan Pak untuk hari Sabtu dan Minggu? Karena ini usulan dari masyarakat banyak yang mengeluhkan karena pada saat datang ke Sabtu dan Minggu ini tidak dilayani dan ditolak Pak, begitu. Terima kasih. Iya, ini sudah pandemi global. Tidak berpengaruh terhadap bagaimana kinerja rumah sakit. Mestinya semua rumah sakit rujukan tidak akan pernah menutup pintunya dalam 24 jam untuk menerima rujukan. Yang jadi masalah ini bukan pasien rujukan kan, tiba-tiba datang gitu loh. Oleh karena itu, maka kemarin coba kita fasilitasi apakah IGD mengabaikanlah kedaruratannya dulu untuk kemudian mencoba menerima. Ini kemarin sesuatu yang baru. Oleh karena itu ke depan nanti kita akan coba rubah lagi. Tentunya kita akan tetap memberikan layanan untuk pasien yang non rujukan tetapi terbatas untuk konsultasi. Kalau untuk rujukan rumah sakit nggak pernah tutup ya. Dari rujukan dari rumah sakit manapun juga kalau datang ke RSPI pasti tidak akan ditolak oleh Bapak Direktur kalau ada surat rujukannya. Tapi kalau datang yang seorang dan sebagainya, kalau tidak ada emergensinya memang UGD jadi nanya. Kalau ada kedaruratannya sih UGD pasti akan menerima dan tidak akan ada masalah. Tetapi kita akan perbaiki ini karena ini adalah sesuatu yang memang harus kita respon di dalam kondisi seperti ini. Tetapi juga kita juga akan pelan-pelan, tidak kemudian merespon kepanikan masyarakat sebagai sesuatu yang kita benarkan. Ya, pelan-pelan kita akan rubah. Yang penting semuanya terlayani, bagaimanapun caranya, bagaimana strateginya harus dilayani. Sudah barang tentu saya menyadari emosional pasien, kalau perlu datang langsung dilayani gitu loh. Bahkan kalau perlu masih di pintu gerbang sudah dilayani gitu ya. Saya tahu betul tentang kondisi ini. Ya, oke, ya. Selain ini 3 kanan ya. Nanti Pak Yuri, izin Fajri dari Harian Kompas. Pak, pertama sejauh apa upaya pemerintah nantinya untuk mempercepat dan memperluas tes bagi publik yang berinisiatif untuk menguji kesehatan dirinya Pak? Karena saya berkunjung ke beberapa rumah sakit, ini yang di luar yang rujukan ya Pak, orang yang secara pribadi mau memeriksakan diri kadang agak rumit prosesnya. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana antisipasi dari Vaskes dari rumah sakit rujukan nantinya jika terjadi ledakan pasien, jika kemudian pasien bertambah banyak
seperti di Sulawesi Saroso misalnya, apakah ruang isolasi bisa diperlebar, ditambah banyak, seperti itu. Terima kasih. Ya, pemeriksaan ini adalah atas permintaan dokter ya. Ini yang harus dipahami. Jadi tidak bisa datang langsung tanpa ada indikasi langsung meminta.